Asap hitam terlihat membumbung dari sisi utara dan timur kota Wuhan. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk melakukan serangan militer terhadap Amerika Serikat di Wuhan. Hingga bentrok besar antara pasukan TNI versus Pentagon yang sedang mempertaruhkan harga diri mereka untuk memperebutkan lab di Wuhan semakin mencekam. Serangan ini merupakan respon TNI terhadap dugaan adanya permainan senjata biologis antara China dan Amerika Serikat untuk menebarkan virus COVID-19 ke seluruh dunia. Senjata kimia yang disebut sebagai sebuah kejahatan seorang monster. Belum lama ini saya memerintahkan militer untuk menggelar serangan presisi terhadap sasaran yang terkait dengan lokasi pengembangan senjata kimia diktator Jinping dan Zhou, ujar komando waktu setempat. Jenderal Kominfo menambahkan operating gabungan dengan angkatan bersenjata Rusia dan Iran kini tengah berlangsung, benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka untuk membantu TNI di garis depan. Karena kelicikan Xi Jinping telah mengocokkan duel sengit antara TNI versus membangun dengan menembakkan senjata kimia berbahaya. Saya berterima kasih kepada kedua negara yaitu Rusia dan Iran, ujar Korps Komando. Tidak lama setelah pernyataan itu, serangkaian ledakan terdengar di ibu kota Wuhan pada pukul 7. Usai serangkaian ledakan itu, koresponden AFP di Wuhan mendengar suara jatuh di langit kota Wuhan. Asap hitam terlihat membumbung dari sisi utara dan timur kota. Di kota itu, Jenderal Komando salah satu perwira tinggi ternama TNI mengatakan bahwa serangan udara itu menghantam ketiga pusat riset di dekat Wuhan, fasilitas gudang dan pos komando juga di dekat ibu kota, serta fasilitas penampungan senjata kimia di dekat area perang. Jenderal Fudung mengatakan, persenjataan anti serangan udara mencoba melawan, tetapi sejauh ini belum dikabarkan jatuh korban di pihak sekutu, serta asap hitam tersebut sepertinya lebih menakutkan daripada tembakan kimia di Hainan, ujar beliau. Seketika mencekam, serangan kali ini menandai meningkatnya eskalasi dibanding serangan Amerika Serikat yang hanya mengandalkan misil penjelajah menyasar satu pangkalan udara. Sementara itu, Menteri Pertahanan mengatakan tidak ada rencana menambah serangan udara kecuali jika Pentagon dan China kembali menggunakan senjata kimia. Kami sangat terukur dan proporsional, tetapi di saat yang sama ini merupakan serangan yang berat, kata Menhan. Informasi kami yang berada di lapangan menggambarkan situasi menggegerkan tersebut. Tank yang rusak sepertinya sudah ditinggalkan beberapa orang di sekitarnya. Mereka tidak melihat gumpalan asap keluar dari bawah kendaraan. Dalam beberapa menit, asap itu telah berubah menjadi semburan yang mengalir dari sekitar kendaraan lapis baja mereka. Yang berdiri di dekatnya hampir sepenuhnya tertelan awan hitam, dan seorang perempuan menjerit saat arah angin tiba-tiba berubah dan meniupkan asap itu ke arah saya. Namun ketika saya kembali keluar, saya seperti melihat keluar melalui kacamata hitam yang sangat tebal, kata dia dari beberapa sumber yang kami dapatkan. Dosis mematikan agen saraf dapat berefek dalam hitungan detik hingga menit. Tanda-tanda dari paparan ringan atau sementara bisa sangat tidak jelas, mata iritasi, pusing, sakit kepala lendir berlebihan, dan kesulitan bernafas. Itu bisa disalahartikan sebagai pilek berat jika tanda-tandanya tidak datang terlalu cepat. Sepertinya senjata tersebut adalah formula awal dari virus COVID dengan dosis yang sangat tinggi dan mematikan. Wuhan jadi lautan api. TNI kian dominan. Perang besar antara TNI versus Amerika Serikat telah membumi hanguskan seluruh wilayah Wuhan bagian timur. Seketika serangan pertama berlangsung, kantong-kantong perlawanan terus mencegah TNI memiliki kendali penuh atas wilayah itu dan saling memperebutkan lab kimia di Wuhan yang akan menjadi penentu hancurnya sebuah peradaban besar di dunia hari ini. Segala sesuatu yang dapat terbakar, ungkap sejumlah reporter dunia yang kini berbondong-bondong memantau jalannya perang antara TNI versus pasukan Pentagon. TNI yang lebih unggul dalam serangan kecil dikabarkan telah mendobrak habis 2.000 pasukan Pentagon dalam serangan pertama. Sehingga banyak pasukan Pentagon yang meskipun digadang-gadang lebih unggul dalam hal teknologi tidak mampu bertempur lebih lama melawan TNI. Menurut informan kami, TNI saat ini dikabarkan telah menguasai sekitar 65% wilayah Wuhan, menempatkan sejumlah kopi kecil di lab kimia untuk berjaga. Serangan dadakan dari Pentagon sedangkan pemusatan di penyerangan di garis depan masih berlangsung dengan bantuan gerakan taktis Tentara Nasional Indonesia. Memperkuat pertahanan di wilayah yang diduduki, disitulah situasi terberat sekarang, ujar Xi Jinping kepada awak media di Beijing. Sementara itu, medan pertempuran lainnya, sekitar 500 warga sipil berlindung di pabrik kimia bagian barat.
Namun pemantauan Perang Dunia mengatakan pasukan TNI telah mengubah lokasi itu jadi bangunan. Ini adalah bencana besar, posisi kami ditembaki dengan senjata howitzer, beberapa peluncur roket, dan artileri kaliber besar serta serangan rudal, ungkap Jenderal Pentagon. Pertahanan pabrik kimia itu serupa dengan yang terkepung di kota tempat pasukan Cina terdesak selama berminggu-minggu. Sementara di Wuhan Barat, satu-satunya kota yang masih sepenuhnya dalam kendali Cina, turut menjadi sasaran serangan udara secara keseluruhan. Serangan udara menghancurkan lebih dari 10 rumah dan sebuah kantor. Polisi sementara pasukan TNI dan Pentagon menggencarkan serangan untuk merebut kota. Penduduk di kota Wuhan semakin sulit untuk bertahan hidup. Koresponden VOA Veronica Valderas Iglesias melaporkan berbagai tantangan seiring dengan upaya diplomatik Cina untuk terus memperoleh dukungan internasional, mendapat tantangan dari warganya sendiri hingga ingin menurunkan Jinping dari kursi presiden. Ketika pertempuran semakin intensif di pinggiran Wuhan muncul, Cina laporan bahwa tentara Ukraina berusaha membantu warga sipil untuk melarikan diri. Kehidupan telah sangat terganggu oleh gerak maju perang tentara Indonesia dan pasukan Pentagon, kata penduduk lokal di sana. Ada masalah dengan makanan, bantuan kemanusiaan hanya diberikan kepada kami seminggu sekali. Tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada gas. Pasukan Cina berkomitmen untuk memukul mundur pasukan TNI bersama Amerika Serikat, menjauhkannya dari Wuhan, kata seorang komandan bernama Tiongkok. Pertahanan pabrik kimia itu serupa dengan yang terkepung di kota tempat pasukan Cina terdesak selama berminggu-minggu. Sementara di Wuhan Barat, satu-satunya kota yang masih sepenuhnya dalam kendali Cina, turut menjadi sasaran serangan udara secara keseluruhan. Serangan udara menghancurkan lebih dari 10 rumah dan sebuah kantor. Polisi sementara pasukan TNI dan Pentagon menggencarkan serangan untuk merebut kota. Penduduk di kota Wuhan semakin sulit untuk bertahan hidup. Koresponden VOA Veronica Valderas Iglesias melaporkan berbagai tantangan seiring dengan upaya diplomatik Cina untuk terus memperoleh dukungan internasional, mendapat tantangan dari warganya sendiri hingga ingin menurunkan Jinping dari kursi presiden. Ketika pertempuran semakin intensif di pinggiran Wuhan muncul, Cina laporan bahwa tentara Ukraina berusaha membantu warga sipil untuk melarikan diri. Kehidupan telah sangat terganggu oleh gerak maju perang tentara Indonesia dan pasukan Pentagon, kata penduduk lokal di sana. Ada masalah dengan makanan, bantuan kemanusiaan hanya diberikan kepada kami seminggu sekali. Tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada gas. Pasukan Cina berkomitmen